klipnya di sini ya. Ini klip sedikit. Nah, ini sekitar 127 volt. Dia masih belum klip ya ini. Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan tutorial cara test point untuk amplifier kelas D full bridge Tiger 2800 ya. Video perakitannya sudah saya upload sebelumnya, dan ini akan saya buatkan untuk test point sebelum memasang MOSFET. Untuk komponennya ini sama dengan PCB ya, semua sama. Cuman untuk PCB-nya yang ini tuh PCB pas awal trial. Ini PCB pas awal trial. Ini saya salah input untuk DCP-nya. Yang ini DCP-nya untuk half bridge, sedangkan DCP-nya ini untuk full bridge ya. Jadi output tegangan main belum masuk ke DCP ya. Jadi ini saya jumper. Tapi untuk PCB yang beredar itu sudah fix, nggak ada jumper seperti ini. Nanti bisa dilihat untuk kalau dari sini nomor 1 2 3 4 5 ya. Kalau dari atas ini nomor 5 itu masuk ke output speaker main ya. Itu sudah fix. Kalau yang ini belum. Ini PCB awal. Kemudian untuk R bantu startnya ini saya pakai 100 kilo ohm, saya paralel dua buah resistor ya, 2 buah resistor saya paralel. Kemudian untuk kapasitor delaynya ini saya menggunakan 47 PF ya, ini menggunakan 47 PF. Kalau di PCB itu 100 PF ya. Ini bisa disesuaikan. Untuk bagian DCP nya juga sama, komponennya sama dengan PCB ya, nggak ada perubahan. Bagian DCP nya sama. Kemudian untuk bagian limiter ya, untuk limiter R ini 680 ohm saya ganti ke 1 kilo ohm. Kemudian untuk LED-nya ini nggak usah dipasang ya. Ini untuk line desain ampli itu menggunakan LED yang ini. Tapi kalau untuk Tiger 2800 LED-nya ini nggak usah dipasang. Oke, di semuanya sama dengan PCB. Komponennya juga berkualitas ya. Untuk pembelian PCB ataupun paket DIY bisa dibeli di link yang ada di deskripsi ya, atau nanti saya cantumkan di kolom komentar. Untuk paket DIY itu lebih mudah ya. Untuk paketannya seperti ini. Ini videonya dari JD Audio ya, atau Mas Juna. Ini seperti ini PCB-nya yang terbaru mestinya ya. Kita itu tinggal order yang paket komplit itu di Shopee ya. Ini lewat Shopee. Kita ambil paket komplit dengan harga 500 ribuan, 500 lebih sedikit ya. Ini ya seperti ini. Komponennya full, tinggal pasang. Jadi kita nggak ribet bolak-balik cari komponen. Jadi sudah tinggal pasang, kemudian disolder. Kalaupun tidak ingin menyolder, itu bisa juga beli kit yang sudah jadi, tinggal pasang power supply, sudah bisa bunyi. Itu juga tersedia, linknya ada di deskripsi ya. Kalaupun juga sudah punya komponennya sendiri, itu bisa juga beli PCB nya saja. Ngomong-ngomong soal PCB nya ini juga saya desain sendiri. Kemudian untuk PCB nya ini dari JLC PCB ya, dicetak oleh JLC PCB. Untuk cara mencetak di JLC PCB silahkan simak video berikut ini.
kunjungi situs glcpcb.com, login atau register akun jika belum punya, kemudian klik order now, upload file Gerber yang akan dicetak, kemudian tunggu hingga proses uploadnya selesai, maka akan tampil PCB yang akan dicetak. Kemudian pilih opsi PCB, kalau sudah klik save to cart, lanjut klik view cart, setelah itu klik secure checkout dan selesaikan pembayaran di halaman selanjutnya. Dan berikut ini adalah contoh paket PCB dari glcpcb.com. PCB-nya sangat berkualitas dengan harga yang murah serta pengirimannya cepat. Ini PCB-nya datang sejak upload Gerber itu sekitar 2 mingguan. Kita lanjut lagi tes poinnya. Oke, lanjut kita tes poin dahulu. Untuk tegangannya kita pasangkan dahulu satu dayanya. Ini saya langsung menggunakan tegangan di 90 volt DC CT ya. Kemudian pasang juga untuk tegangan bias. Nah, ini sudah terpasang semua. Oke, kita nyalakan SMP nya. Serta biasnya. Nah, ini bias masuk, LED OCP nyala sebentar. Jadi yang wajib menyala itu LED bootstrap plus min dan juga LED on. Kalau LED OCP tadi nyala sebentar kemudian mati. Kemudian kita cek dahulu tegangan di supply op amp ground dengan supply op amp nya ya. Untuk op amp inbal ini di kaki 8 plus. Nah, terbaca 12,1 volt. Ini langsung di kaki IC nya ya. Jadi oke. Kemudian untuk mainnya di kaki 4 11,9 volt. Ini masih oke, tapi ada selisih sekitar 200 mV ya. Yang penting nggak drop di bawah 10 volt. Kemudian di bagian IC TL071 kaki 4 untuk main, ini main 12 volt. Oke, kemudian untuk plusnya plus 12 volt. Ini juga sudah masuk dan oke. Kalau tidak ada tegangan di supply op amp nya, itu bisa dicek R-Sun ya, R-Sun ini, kemudian Zener yang bagian ini, lalu R100 ohm ya, 100 ohm 1, 2 dan 3, 4 di sini ya. Kemudian langsung kita cek tegangan 12 volt di IC gate driver dan juga logic. Kalau LED bootstrap ini menyala, ini menandakan tegangan 12 voltnya itu sudah masuk di IC ya. Ini bisa kita cek untuk IC IR2110 langsung di pin 13 dan 9 ya. 9 untuk plus dan 13 untuk main. Nah, ini ya 11,5 volt supply IR2110 nya. Yang satunya juga 11,5 volt. Oke. Kemudian untuk IC logicnya ini tegangan plus di kaki 1 dan mainnya di kaki 8. Nah, 11,5 volt. Oke.
Jadi sudah oke semua. Kalau tidak ada tegangan 12 volt di sini, bisa dicek R4,7 ohm ini, R4,7 ohm 1 2 3 4. Kemudian dicek juga totemnya. Totemnya ini apakah sudah wafat atau belum. Kemudian Zener 12 volt. Kemudian diode blocking diode ini bisa dicek. Lalu cek juga IC-nya apakah short atau tidak ya. Bisa dicopot dahulu ketika mengecek tegangan 12 voltnya. Kalau ketika dicopot IC-nya itu ada tegangannya dan dipasang malah tegangannya itu hilang, itu bisa dipastikan IC-nya short ya. Kalau ini sudah oke semua. Jadi untuk totemnya pun ini pasti sudah oke karena tegangan 12 voltnya sudah ada di kaki IC. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya tes point untuk tes sinyalnya menggunakan osiloskop dan diinjek menggunakan audio generator ya. Untuk inputnya ini bisa diinjek dari audio generator maupun dari smartphone menggunakan aplikasi audio generator ya. Ini saya injek di frekuensi 100 Hz dengan amplitudo 2 volt peak to peak. Kemudian untuk potensionya, nih potensionya di sini menggunakan potensio 10 kilo ohm. Untuk tegangan supply-nya masih seperti tadi, ini masih di 90 volt DC. Kemudian untuk biasnya juga sama, sudah saya masukkan. Untuk osiloskopnya ini saya menggunakan osiloskop Tektronix THS 3014. Nah, ini yang saya gunakan satu channel. Ini ya, nanti sinyalnya bisa dilihat di sini. Ini probe-nya. Oke. Selanjutnya kita nyalakan dahulu SMPS beserta biasnya ya. Oke. Ini sudah menyala, berikut dengan biasnya. Kemudian langsung kita cek di bagian input apakah sudah masuk atau belum. Untuk probe groundnya ke ground dan propusnya ke pin 2 ya, pin 2. Kemudian bentar, ini di temper diff 1 milisecond ya, 2 milisecond lah. Ini frekuensi di 100 Hz. Kemudian untuk volt per diff nya kita naikkan di 1 volt per diff ya. Ini terbaca 2 volt peak to peak, 2,1 volt peak to peak ya. Oke, jadi sudah masuk. Kemudian di potensionya bisa langsung diputar ke kanan mentok. Langsung saja kita cek di pin inputnya IC inbal ya, 2 dan 3. Ini pin 2 masih 2 VPP ya, 2 volt peak to peak. Ini frekuensinya 100 Hz ya, frekuensinya 100 Hz, amplitudonya 2 volt peak to peak. Dan untuk AC RMS nya 0,69. Ini DC ya, ini tegangan DC, ini AC, ini frekuensi, dan ini tegangan peak to peak, 2 volt peak to peak. Kemudian langsung ini sudah masuk ya, jadi untuk inputnya sudah masuk di IC pin 2 dan 3. Kemudian langsung di outputnya ya, outputnya itu ada di pin 1 dan 7. Ini di pin 1. Nah, ini terbaca berapa volt.
Ini karena sudah mentok atas bawah, jadi volt per diffnya dinaikkan lagi. Ini di 2 volt. Nah, ini 5 volt ya. Outputnya terbaca 19,8 volt peak to peak. RMS nya 7,19. Ini di amplitude 2 volt ya tadi ya. Jadi masuk 2 volt, keluarnya 19,9, 10 kali ya. Kemudian sudah oke di pin 1 dan ini di pin 7. Nah, ini di pin 7 terbaca 18,1 volt peak to peak. Ini enggak masalah, ada perbandingan karena nanti outputnya ini juga dijadikan satu ke inputnya komparator ya, IC komparator. Untuk potensio sudah keadaan mentok ke kanan ya. Kemudian di sini di inputnya komparator ya, input komparator ini ada DC-nya naik ke atas. Kemudian yang ini juga sama, ini ada DC-nya naik ke atas. Kita bisa rubah supaya di tengah-tengah lagi koplingnya dirubah ke AC ya, seperti ini. Nah, ini yang outputnya pin 7. Di pin 2 IC terbaca 16,8 volt peak to peak. Kalau RMS nya itu 5,9 ya, 8 atau 6 volt ya. Di pin 2 terbaca 6 volt RMS, di pin 3 terbaca 6,59 volt RMS ya. Inputnya sudah oke. Kemudian outputnya ini ada di pin 6, outputnya komparator ada di pin 6. Nah, ini sudah berbentuk kotak ya, atau sudah berbentuk BWM. Ini terbaca frekuensinya masih sama 100 Hz. Kemudian tegangannya 22,9 volt peak to peak. Jadi atas ke bawah ini 22,9 volt. RMS nya 11,2 volt. Kemudian lanjut, outputnya sudah ada. Jadi di inputnya level shifter ini sudah ada ya harusnya. Di basisnya level shifter TR5401. Bentar, ini saya lepas saja supaya lebih mudah. Ini ya, di sini. Ini sama dengan output komparator ya, di basis 22,8. Ini juga sama 22,8, 2,9 sama di basisnya 5401 ya. Kemudian langsung di outputnya level shifter, yaitu di kolektor transistor 5401 di sini ya. Nah, ini outputnya level shifter, tegangannya menjadi 12 volt peak to peak. Kalau inputnya tadi 22, outputnya menjadi 12,1,2 ya. Untuk tegangan RMS nya itu terbaca 6 volt, frekuensi masih sama 100 Hz ya. Di outputnya level shifter kolektor TR5401. Jadi tegangannya segini. Kemudian lanjut di inputnya logic, itu ada di kaki 11 dan 3 ya. Ini di kaki 3, tegangannya 12 volt peak to peak. Kalau RMS nya 5,98 ya. Selisih sedikit dengan di kolektornya 5401. Ini di pin 3 ya, pin 3 IC logic itu 5,9998. Dan juga di kaki 13 ini di input ya. Nah, di input sudah ada, artinya outputnya ini harusnya sudah keluar ya. Kalau outputnya sudah keluar, pastinya di inputnya IR sudah harus ada sinyal ya. Di inputnya IR atau di high dan low in IR 2110.
high-nya ada di pin 10, low-nya ada di pin 12. Ini untuk high-nya terbaca 11, high-nya terbaca 5,74 dan ini low 5,72. Jadi tegangan untuk inputnya IR ini sekitar 5 volt ya. Kalau di bawah 5 volt biasanya output tidak akan keluar, outputnya IR. Kita cek yang satunya, ini high 5,72. Coba kita bandingkan dengan high yang satunya. Ini 5,73, 74. Kalau high-nya yang sini 5,7, sama ya, hampir mirip. Ini bisa dipastikan outputnya IR sudah keluar ya. Nah, ini akan saya coba ya. Jadi inputnya IR itu ada di 5,74 volt. Coba kita lepas biasnya. Nah, kalau bias dilepas atau bias belum dipasang, itu tegangannya sekitar 2,5 ya, 2,5 volt atau 5,1 volt peak to peak. Ini untuk high dan ini untuk low. Jadi tanpa bias sudah sampai di sini ya. Jadi kalau tanpa tegangan bias pun PWM sudah bisa dilihat ya di sini. Akan tetapi kalau tegangannya itu hanya 2,5 volt nih ya, ini pastinya belum bisa mengaktifkan inputnya IR ya. Kalau tegangannya di 2,5 sekian ya, ini harusnya terbaca sekitar 5 volt ya, itu baru outputnya bisa keluar. Kalau seperti ini pastinya outputnya tidak akan keluar ya. Nah ini ya, ini enggak keluar. Ini di low output dan ini di high kan nggak keluar. Ini dikarenakan tegangan inputnya itu kurang beserta tegangan biasnya juga belum masuk ya. Kita coba masukkan tegangan bias. Nah, outputnya langsung keluar ya, 5,4 volt. Ini low, frekuensi masih sama 100 Hz, dan ini untuk high-nya. Untuk high-nya itu seperti ini ya. Ini karena belum terpasang MOSFET, hanya terlihat osilasi seperti ini ya, terlihat osilasi seperti ini. Kalau tidak terlihat osilasi seperti ini, bisa dipastikan IC-nya juga rusak ya, atau ada TR yang short, TR totemnya itu yang short bisa, atau IC-nya rusak. Kalaupun tidak keluar sinyal PWM di low output seperti ini, bisa dicek dahulu ya, inputnya apakah sudah 5 volt, minimal 5 volt atau belum. Kalau belum ada 5 volt, bisa dicek logiknya ataupun dari inputnya sini tadi ya, yang kita sudah cek itu tegangannya berapa sudah kita cek seperti itu. Langsung saja kita cek seperti ini. Biasanya totemnya normal ya, kalau keluar tegangannya 5 volt lebih sedikit, kisaran 5,4 volt ya. Kita cek langsung di gate MOSFET, di pin gate ya. Ini di pin gate terbaca 5 volt. Ini sudah bisa mengaktifkan MOSFET ya, tegangan 5 volt. Di sini high-nya seperti ini ya. Ini sama high yang satunya, dan ini untuk low set. Nah, low set yang satunya ini sudah oke. Ini 5 volt ya, frekuensi sama 100 Hz, tegangan peak to peaknya 10,3, 10 volt peak to peak ya, 10 sampai 11 volt peak to peak seperti itu.
Jadi kalau sudah seperti ini bisa dipastikan amplifiernya sudah bisa start ya. Kalaupun itu sudah start lalu MOSFET-nya langsung short, itu biasanya DTM-nya terlalu mepet. Bisa dicek lagi resistor gate, kemudian RDTM di sini, RDTM-nya di 2K2 dan 4K7. Nanti akan saya sebutkan di skema ya, supaya lebih mudah. Oke, jadi sudah seperti ini, sudah oke. Langsung saja kita pasangi MOSFET ya. Untuk MOSFET-nya saya menggunakan MOSFET IRFP 4227 ya. Ini MOSFET IRFP 4227. Ini bisa juga menggunakan 250 IRFP 250N atau 260 juga bisa. Oke, kita pasang dahulu MOSFET-nya. Kita matikan SMPS beserta biasnya. Ini MOSFET-nya sudah terpasang ya. Ini MOSFET-nya sudah terpasang. Kemudian untuk baut heatsinknya ini, kedua baut heatsink ini wajib dipasang ya. Jangan dipasang satu saja, tapi keduanya wajib dipasang. Ini untuk memperkuat grounding antara sini ke sini ya. Tapi di bagian bawahnya heatsink itu juga wajib ditambahi isolasi atau menggunakan double tape ya. Ini sudah terpasang. Lanjut kita tes lagi. Kita masukkan tegangan supply beserta biasnya. Dan untuk probe-nya ini akan saya pasang di sini saja ya. Ini saya pasang probe ground-nya ke ground. Probe plusnya di bagian MOSFET yang low set sini. Oke, untuk volumenya bisa di off kan dahulu. Kalau kita masukkan tegangan supply dan bias itu MOSFET-nya langsung short, itu bisa dipastikan DTM-nya terlalu rapat atau IC-IR-nya yang sudah rusak, IR atau totem ya, itu atau di bagian sini, bagian drivernya ya. Kemudian bisa juga outputnya ini mungkin ada yang short atau salah pemasangan komponen di bagian sini. Oke, kita masukkan supply SMPS. Kemudian biasnya ya. Nah, ini sudah aktif. Nanti ini groundingnya kok gak mancep. Sebentar, ini ada kesalahan di probe osinya. Nah ini ya, ini low set, ini bagian low set. Nah, ini bagian low set. Ini seperti ini, enggak ada spike ya. Ini sepertinya sudah oke. Ini ya, ini low set. Kemudian untuk frekuensi PWM-nya ini di 264 kHz ya. 264 kHz. Kemudian kita coba cek ripple-nya. Cek ripple ke ground. Ini ripple-nya ini cukup kecil ya.
Ripple-nya ini kisaran 1 volt peak to peak ya. Ini sebetulnya agak terlalu kecil. Untuk menaikkannya bisa diturunkan speed BBM-nya tadi di kapasitor speed di sini, atau juga bisa menurunkan nilai LPF. Kapasitornya ini bisa diturunkan. Ini ada di 1 mikrofarad ya, yang ke plusmin. Ini saya coba turunkan, saya ganti di 680 NF ya. Oke, kita matikan dahulu. Oke, ini kapasitornya sudah saya ganti ya. Ini kapasitornya sudah saya ganti menggunakan 680N yang ke plusmin, dan ini terbaca 1 volt ya, 1,2 voltan. Ini sebenarnya ini sudah cukup. Ke groundnya sekitar segitu. Kalau ke plusminnya ini ya, jadi ini saya pasangkan di plusmin output. Ini terbaca kisaran 2 volt ya, 2 volt lebih sedikit, 2 volt peak to peak lebih sedikit. Ini sudah sangat cukup. Jadi untuk setting ripple itu bisa dari speed. Kalau ripple-nya terlalu tinggi, speednya bisa dinaikkan, tapi dilihat juga spek MOSFET-nya apakah mencukupi digunakan untuk speed yang tinggi. Kalau untuk menaikkan ripple-nya itu bisa diturunkan speednya ya, atau juga bisa diturunkan nilai kapasitor LPF maupun induktornya ya. Sebenarnya induktor dan LPF itu juga ikut turun. Kalau induktornya turun, ini menggunakan induktansi 40 mikrohenry. Sebetulnya terlalu tinggi ya, 33 mikrohenry. Pasnya ya, ini pasnya sekitar 33 mikrohenry. Kalau 40 mikrohenry, nilai kapasitansinya sedikit turun seperti ini tadi ya. Jadi kenapa saya nggak bikin fix nilai induktansinya, itu biasanya speed bisa berbeda kalau kualitas komponennya juga berbeda. Misalkan kapasitor ini berbeda kualitasnya, itu juga bisa menyebabkan speednya naik maupun turun. Jadi bisa kita mainkan di LPF maupun speednya BBM. Ini di output plusmin ya, sudah. Kita coba injek di frekuensi 100 Hz tadi. Temper diff saya naikkan di 2 milisecond. Kemudian volt per diff-nya saya naikkan di 50 volt ya. Kita coba injek. Ini saya nonaktifkan ya limiternya, supaya bisa mengetahui klipnya itu, titik letak klipnya di mana, di berapa volt. Itu bagian di bagian LDR-nya, LDR ini, LCR0202 ini saya jumper, jadi limiternya nggak aktif ya. Ini masih bisa klip. Ini saya injek sampai berapa volt. Nah, klipnya di sini ya. Ini klip sedikit. Nah, ini sekitar 127 volt. Dia masih belum klip ya, ini masih oke. Cuman ada sedikit ripple yang naik di sini ya, di titik puncak dan lembahnya. Ini karena speed BBM-nya itu drop, dikarenakan ini masih self osilasi ya. Masih dingin karena belum di load juga. Cuman yang suhunya naik itu di bagian core. Coba kita cek bagian core ini berapa derajat.
Ini R start. Bagian core-nya ini sekitar 40 derajat ya, dan MOSFET-nya ini sekitar 34 derajat Celcius kalau heatsinknya ya. Untuk core-nya kisaran 40 derajat. Dan di sini paling panas itu malah bagian AirSun. Bagian AirSun ini hampir ini malah 100 derajat Celcius. Untuk suhu AirSun-nya segini itu nggak masalah ya. Memang yang paling panas ini bagian AirSun dan juga core-nya. Untuk IR-nya ini juga naik suhunya sekitar 44 derajat ya, sekitar 44 derajat Celcius di bagian IR. Core-nya 40 derajat, kalau heatsinknya masih di kisaran 34 derajat. Oke, jadi tes plan-nya cukup segini saja. Untuk lengkapnya nanti bisa dicek skema yang ada di deskripsi ya, untuk lebih lengkapnya lagi dan lebih mudah untuk pengecekan tiap titiknya itu menggunakan skema ya, skema yang sama dengan PCB ini. Untuk video tes load bisa dilihat di video saya sebelumnya, itu keluar kisaran 2800 watt di 4 ohm ya. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.